Pagi hari ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Entah mengapa memang hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya. Banyak bicara soal kegagalan saudara dalam beberapa minggu ini. Mari kita langsung buka ayatnya dalam Matius pasal 26. Agak panjang ayatnya ayat 69 sampai dengan ayat 75. Kita akan membaca ayat ini berganti-gantian saudara ya. Saya baca ayat 69 begitu. Saudara 70 nanti ayat yang ke-75-nya sama-sama kita baca. Begini kata firman Allah, saya baca ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Teruskan saudara 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. 72, teruskan saudara. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Mari sama-sama kita baca 75, 2 dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, menarik dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Ayat ini menceritakan tentang kegagalan salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini bukan gagal satu kali ini saja. Petrus mengalami kegagalan berkali-kali. Dia melewati proses pelayanan yang namanya kegagalan, dan kegagalan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Allah tentang bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menuju yang namanya keberhasilan. Saya pernah ajarkan beberapa hari yang lalu kepada saudara, Anda jadi orang Kristen jangan takut gagal. Karena orang yang takut gagal itu namanya orang yang tidak ingin berhasil. Sebab percayalah seperti yang saya pernah ajarkan beberapa hari yang lalu, bahwa di ujung kegagalan itu terdapat yang namanya keberhasilan. Ingat itu dengan baik. Orang takut gagal itu nggak ingin berhasil dalam hidupnya. Sebab bisa begini, kegagalan yang kita alami itu ternyata sebuah proses untuk setiap kita menuju atau mengalami namanya keberhasilan. Petrus ngalami itu. Bukan saya yang berkata, firman yang berkata, ini orang yang gagal. Tapi kemudian ujung kehidupan pelayanan Petrus, kita lihat dalam Alkitab, dia mengalami kesuksesan. Dia mengalami keberhasilan yang sangat-sangat spektakuler. Keberhasilan yang luar biasa besar. Jadi ternyata betul saudara ya, di ujung kegagalan terdapat yang namanya keberhasilan. Saya ingin kasih PowerPoint gambar pertama sama saudara begini. Banyak orang hebat, maksud saya ini lewat sebuah survei. Survei membuktikan, penelitian membuktikan begini bahwa 95%, begitu ya. Survei penelitian itu membuktikan bahwa 95% banyak orang hebat, banyak orang yang berhasil, itu ternyata mereka mencapai keberhasilannya yang luar biasa melalui proses yang namanya kegagalan. Jadi survei membuktikan 95% ya. Orang-orang yang hebat, orang-orang besar di dunia ini, orang-orang yang mencapai keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, itu tidak instan. Keberhasilannya, kesuksesannya tidak langsung, tetapi lewat proses yang namanya kegagalan. Ya, memang ada sih, tapi nggak banyak.
orang baru melangkah langsung berhasil. Makanya lembaga survei mengatakan 95% membuktikan orang-orang yang berhasil, yang hebat luar biasa itu lewat proses yang namanya kegagalan. Nanti saya coba tunjukkan beberapa contoh orang-orang yang hebat berhasil lewat kegagalan. Satu contoh saja, ada banyak contoh. Anda bisa searching di Google itu. Orang-orang hebat, saudara ya. Sebab itu kalau pada akhirnya orang yang gagal ujungnya berhasil. Makanya saya mau kasih statement ini sama saudara. Ingat baik-baik saudara ya. Bahwa berarti kegagalan itu bukanlah tanda seseorang itu gak hebat. Jadi ingat baik-baik. Orang gagal dalam hidupnya, gagal dalam bisnisnya. Hamba Tuhan bisa gagal dalam pelayanannya. Dan saya mau katakan, saya beri nama begini. Kegagalan orang itu bukan tanda bahwa orang itu gak hebat. Petrus tuh hebat loh, tapi pernah gagal. Sebab kegagalan bukan ciri, kegagalan bukan tanda bahwa orang itu tidak hebat. Yang kedua begini, kegagalan itu juga bukan tanda, bukan ciri dari seseorang itu gagal terus. Anda jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Lalu Anda jadi frustasi, Anda jadi putus asa. Sebab ketika orang mengalami kegagalan, kalau dia jadi frustasi, dia jadi putus asa, apa yang terjadi? Dia akan merasa gak berdaya. Dia akan merasa saya gak bisa bikin apa-apa. Justru frustasinya ini akan membawa dia masuk dalam lubang kegagalan yang sangat dalam. Gagalnya lebih parah gitu loh. Kenapa? Karena dia berpikir kegagalan itu adalah menjadi tanda gagal terus. Enggak begitu. Bukan berarti orang yang gagal itu akan gagal terus. Makanya saya beri nama kegagalan bukan tanda bahwa seseorang itu pasti gagal terus. Survei membuktikan 95% orang-orang yang sukses, orang-orang besar, orang-orang berhasil dalam hidupnya itu ternyata lewat proses kegagalan. Ya. Saya coba kasih contoh sama saudara, contoh yang pasti Anda sering dengar. Ada banyak contoh yang pernah gagal tapi berhasil. Bill Gates contohnya pernah gagal tapi berhasil. Ya, Oprah Winfrey. Ada banyak nama yang Anda bisa sebutkan saudara ya. Colonel Sanders masih banyak. Tapi pagi ini saya coba angkat satu contoh. Seorang bintang sepak bola dunia dari Argentina. Namanya adalah Lionel Messi. Anda yang hobi main sepak bola atau suka nonton sepak bola nggak asing lah dengan nama orang ini. Orang muda yang bernama Lionel Messi. Ya bintang sepak bola dunia sangat terkenal dari Barca. Top saudara ya, top dunia. Mungkin sejajar dengan Ronaldo begitu. Tapi tahukah saudara latar belakang seorang muda yang bernama Lionel Messi. Bintang sepak bola dunia yang sangat terkenal ternama ini. Latar belakangnya gagal total parah. Kegagalannya di mana? Dari kecil Lionel Messi seorang anak yang hobi bermain sepak bola. Dia ngocek bola sangat jago. Dia punya mimpi, kerinduan, cita-cita. Pengen menjadi pemain sepak bola bintang. Tapi semua teman-temannya termasuk orang tuanya, familinya, keluarganya. Semua orang terdekat yang hobi sepak bola berkata, sudah Messi kubur saja mimpimu jadi pemain sepak bola hebat dunia. Kenapa? Sebab Lionel Messi yang masih kecil bermasalah dengan hormon pertumbuhannya. Dia punya masalah. Karena dokter memvonis, dokter berkata Lionel Messi tidak akan bisa melewati tinggi tubuhnya 145 cm. Nggak akan bisa melewati itu. Jadi paling mentok 140 cm. Nggak tinggi dong, pendek segitu. Tetapi nggak menyerah ini orang dari kegagalan itu. Beruntung ketika dia berlatih sepak bola di masa kecilnya, ada satu tim Barca Junior, ya panggil dia, bersedia mengobati. Karena orang tuanya nggak sanggup mengobati dia, karena dibutuhkan dana sekitar $900 Amerika atau dikurskan rupiah di masa itu sekitar 8 sampai 9 juta rupiah untuk mengobati orang yang punya hormon penyakit pertumbuhan namanya Messi ini. Bapaknya nggak sanggup karena cuman guru honorer, gajinya nggak cukup saudara ya waktu itu. Maka beruntung dia dipanggil sama Barca Junior, diobati sama dokter. Akhirnya dia bisa melewati tinggi sampai 169 cm. Tingginya lumayan.
Rata-rata tinggi orang Indonesia itu adalah 169, 170-an. Kayak saya beginilah. Gak terlalu tinggi tapi juga gak bisa disebut pendek. Rata-rata tinggi orang Indonesia. Tapi Anda mesti tahu, dibandingkan dengan pemain-pemain sepak bola Eropa, Messi termasuk mungil tubuhnya. Betul ya? Sepakat ya? Setuju saudara ya? Sebab pemain sepak bola Eropa itu 180 cm. Tinggi-tinggi badannya. Messi dengan tinggi badan 169 termasuk mungil, termasuk kecil. Tapi jangan salah, dengan tinggi badan seperti itu dia lincah berlari dan menjadikan dia bintang sepak bola. Saya sengaja menyodorkan cerita tokoh yang berhasil itu melewati proses kegagalan. Situasi yang tidak gampang. Dia lewati proses itu, tetapi akhirnya orang yang bernama Lionel Messi jadi orang top, orang berhasil. Lewat apa? Proses yang panjang, dakdiduk dia saudara ya. Tapi berhasil. Mari kita lihat tokoh Alkitab yang barusan kita baca tadi. Kegagalan yang fenomenal. Saya mengatakan ini bukan kegagalan yang remeh biasa. Kegagalan salah satu murid Yesus yang bernama Petrus itu kegagalannya fenomenal. Kegagalannya besar luar biasa. Sebab dia menyangkal Yesus sampai 3 kali loh. Menyangkalinya pakai sumpah lagi. Sampai mengutuk lagi. Lihat ayat 74 dan ayat yang ke-75. Kita potong saja ayatnya. Saya baca ayat 74. Begini kata firman. Maka mulailah Petrus mengutuk loh saudara ya. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pakai sumpah, pakai kutuk. Aku tidak kenal orang itu. Padahal kita tahu Petrus kenal gak sama Yesus? Sangat kenal. Yesus itu gurunya, dia muridnya. 3,5 tahun dia hidup bersama dengan Yesus. Dimanapun Yesus berada, di situ Petrus ada. Mustahil ya kalau yang namanya Petrus gak kenal Yesus. Petrus kenal. Tapi untuk bohongnya dia, untuk menegaskan bahwa aku sungguh-sungguh tidak bohong, dia pakai sumpah-sumpah. Makanya saya boleh ingatkan sama saudara. Saudara kalau punya kenalan, punya teman dekat, atau punya siapapun yang Anda kenal. Teman bisnis kah, teman join, hati-hati kalau punya teman join, teman rekan kerja, ya. Itu suka sumpah-sumpah kalau ngomong sama saudara. Untuk menegaskan perkataannya pakai sumpah. Hati-hati loh. Orang seperti ini kalau kita baca Alkitab, bukan saya yang ngomong. Alkitab loh yang ngomong. Orang begini banyak dusta. Orang begini mulutnya, hatinya, pikirannya banyak kebohongan. Muslihatnya. Lihat Petrus pakai sumpah. Jadi jelas kalau Alkitab yang bilang itu gak meleset. Hati-hati. Saya mau ingatkan, hari ini hati-hati. Firman ini bisa jadi warning buat saudara. Hati-hati kalau ketemu sama rekan, sama teman, sama orang. Atau orang yang join bisnis sama saudara. Hati-hati. Kalau ngomong pakai sumpah, itu biasanya bohong saudara. Sumpah, sumpah, sumpah. Dia pengen kebohongannya diakui sama orang pakai sumpah. Petrus pakai sumpah. Aku enggak kenal orang itu. Saudara bayangkan, 3 kali dia menyangkali Yesus. Itu pakai kutukan, pakai sumpah. Lalu berkokoklah ayam. Lalu ayat 75, coba sama-sama kita baca ayat 75, 2 dan 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Terus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Singkat saya potong begini. Ini kegagalan yang luar biasa dari Petrus. Ini bukan kegagalan biasa, fenomenal. Pakai sumpah-sumpah kutuk, aku gak kenal 3 kali loh. Bukan 1 kali, 3 kali aku gak kenal orang itu, sumpah loh aku gak kenal. Fenomenal loh ini kegagalan. Dan kisah ini kegagalan Petrus menyangkal Yesus, ini bukan kegagalan satu-satunya. Bacalah di Alkitab, cermati dalam Alkitab. Berkali-kali ternyata Petrus itu mengalami kegagalan. Saya kasih contoh, walaupun gak semua, gak usah dibuka ayatnya. Kepanjangan nanti. Satu contoh misalnya kegagalan Petrus. Satu kali Yesus itu kita belajar kemarin memberitakan tentang penderitaannya. Di Yerusalem akan ditangkap tua-tua Israel, disalibkan, akan mati. Lalu kemudian bangkit hari ketiga. Anda tahu tiba-tiba Petrus itu menarik tangan Yesus ke samping dan berkata begini. Tuhan,
Allah menjauhkan itu daripadamu, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Anda tahu kenapa saya katakan ini sebuah kegagalan Petrus yang kedua? Sebab Yesus hardik Petrus. Ya, enyahlah engkau iblis daripadaku. Kamu ini menjadi batu sandungan bagiku. Sebab kamu tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Kamu cuma memikirkan pikiranmu sendiri, kata Yesus. Dihardik. Kenapa dihardik? Kecepatan bikin statement. Kecepatan bikin pernyataan. Petrus itu seringkali ngomong duluan, berpikir belakangan. Gak mikir apa yang dia ucapkan. Itu ternyata sudah bercampur dengan pikiran daripada setan, saudara ya. Itu kegagalan Petrus. Salah satu kegagalan. Sampai Yesus hardik, enyahlah engkau iblis dari hadapanku. Ini bukan remeh. Ini sebuah kegagalan. Ya, dia coba-coba menggagalkan rencana surga. Kematian Yesus di atas kayu salib. Ini kegagalan yang luar biasa yang kedua. Ini kalau dikuliti, dibuka saudara, dikupas. Saya pernah khotbahkan hari Minggu, luar biasa loh kegagalan seorang Petrus, gak main-main saudara. Kegagalan yang ketiga, saya kasih contoh. Misalnya ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Anda tahu Petrus pakai cara kekerasan. Padahal kerajaan Allah, firman Allah, Yesus tidak pernah mengajar kita hadapi masalah pakai cara kekerasan. Apalagi pakai pedang, pakai senjata tajam, menyelesaikan masalah kekerasan pakai kekerasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tonjok ganti tonjok. Gak begitu. Tuhan gak pernah ajarkan begitu. Tuhan mau setiap masalah kita hadapi bersama dengan Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Belajar berserah kepada Tuhan. Ini pakai cara kekerasan. Yesus mau ditangkap, Alkitab katakan Petrus hunus pedangnya, dia potong telinga hamba seorang imam besar yang bernama Malkus. Anda tahu cerita itu? Putus telinganya. Yesus jatuh ke tanah. Yesus ambil itu telinga di tanah, dipasang lagi di telinganya Malkus. Terpasang, orang bengong, itu mujizat. Tapi tahukah Anda, di Taman Getsemani malam itu juga Petrus ditegur keras sama Yesus. Kenapa keras? Yesus ngomong gini, Petrus, hei, sarungkan pedangmu. Yesus berkata begini, barang siapa menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Ini kan teguran keras, saudara, sangat keras. Kalau Anda lihat dalam Alkitab, coba cermati baca dari kitab. Kegagalan Petrus bukan cuma ini, banyak kegagalan yang lain. Tapi mari kita lihat, saya barusan ceritakan kegagalan Petrus untuk membuka pengertian kita. Bahwa kegagalan itu bukan tanda bahwa orang itu akan gagal terus. Kita ini hamba Tuhan. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya gak usah cerita kepanjangan. Anda pasti pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam membangun hubungan sama orang lain. Pernikahan hancur sampai terjadi perceraian. Gagal mendidik anak, gagal dalam ekonomi keuangan sampai hancur. Stres banyak orang kita di Suraya. Tapi dengar baik, ya, kegagalan itu bukan tanda bahwa kita gagal terus. Kegagalan bukan berarti kita bukan orang gak hebat. Bersama dengan Tuhan kita jadi orang luar biasa lah saudara ya. Dan Anda lihat kegagalan Petrus seperti itu. Nanti saya tunjukkan beberapa ayat sekarang keberhasilan Petrus. Bahwa ternyata betul kegagalan itu sebuah proses menuju keberhasilan. Lihat contoh ini. Makanya saya katakan saudara jangan takut gagal. Jangan frustasi dulu kalau saudara di PHK kehilangan pekerjaan. Orang yang takut gagal dia nggak ingin berhasil. Karena di ujung kegagalan terdapat keberhasilan. Lihatlah Petrus dalam pasal berikutnya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 saudara. Satu kali Petrus ini dia khotbah. Pada masa raya Pentakosta. Di hadapan ribuan banyak orang. Mungkin langsung saja saya baca ya. Kisah pasal 2 ayat 14 saya baca dikatakan begini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus mulai khotbah. Dia berdiri dan dia khotbah. Mungkin pagi ini karena waktu kita nggak usah baca isi khotbahnya Petrus.
Anda gak usah tanya sama saya, bagaimana pendeta khotbahnya? Bacalah Alkitab di rumah saudara, ayat 15 sampai terus turun ke bawah. Pagi ini saya ulang, kita gak baca isi khotbahnya Petrus bagaimana dan bagaimana. Langsung saya tembak menukik pada 41. Ya, hasil pelayanan Petrus, hasil khotbahnya bagaimana? Lihat hasil khotbahnya pelayanannya. Kita baca langsung ayat 41. Lihat orang gagal bagaimana dalam ayat ini. 41. Sama-sama kita baca 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, mereka memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa bertambah. Luar biasa. Sekali khotbah 3.000 jiwa berhasil. Anda mau sebut apa istilah ini? Pengalaman Petrus dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, kita mau sebut apa ya? Ini sebuah pelayanan, sebuah hasil khotbah yang sangat-sangat berhasil. Ini sebuah keberhasilan yang fenomenal. Kegagalannya parah, kegagalannya fenomenal. Ini pun disebut kesuksesan yang sangat fenomenal. Bayangkan sekali khotbah dalam pelayanan 3.000 jiwa bertobat. Bahkan baca ayat berikutnya, memberikan dirinya dibaptis loh kalimat Alkitab. Orang bertobat saja udah luar biasa. Kadang-kadang di gereja pendeta umumkan, ayo jemaat yang mau dibaptis silakan mendaftar dibaptis. Gak mau-mau dia. Nantilah tahun depan, nanti tahun depan. Udah bertobat tapi dibaptis masih berat. Ini bukan cuman bertobat 3.000 jiwa, memberi diri dibaptis. Itu kata Alkitab, 3.000 jiwa. Ini fenomenal. Anda kalau jadi jemaat Tuhan, orang Kristen yang tergembala di gereja dengan baik. Anda Kristen dari lama begitu puluhan tahun, Anda ngerti maksud saya ini. Pengurus gereja di GSPD Jombang, termasuk jemaat yang sudah lama tergembala, yang segembalakan di GSPD Jombang sangat ngerti ini. Di gereja itu saudara ya, cari satu jiwa itu susah. Apalagi di kota Jombang begitu loh. Yang Anda tahu kota seperti apa. Menambah satu jiwa bilangan di gereja itu berat, itu susah. Satu jiwa itu susah dicari kalau Anda tahu. Tetapi hari itu Petrus sukses fenomenal luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini dahsyat loh. Ini luar biasa, sangat hebat gitu. Kegagalannya parah, tetapi keberhasilannya wow, luar biasa. Ini yang saya tunjukkan sama saudara. Saya tunjukkan lagi, ayat lagi sama saudara. Keberhasilannya Petrus. Kisah Para Rasul pasal 36. Pasal berikutnya dikatakan begini. Coba sama-sama kita baca, Bapak Ibu Saudara di rumah. Coba bacalah ini ayat dengan keras. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bacalah lengkap di rumah. Petrus jam 3 petang sore mau ke bait Allah. Di pintu gerbang indah bait Allah ada orang lumpuh yang minta-minta. Minta pak, minta pak, minta om, minta om. Petrus berkata begini ketika ketemu orang di pintu gerbang. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Orang lumpuh yang bertahun-tahun langsung jalan. Tangan kanannya dipegang sama Petrus, dibantu berdiri. Begitu dipegang sama tangan Petrus, itu kayak ngalir kekuatan. Begitu dipegang sama tangan Petrus, itu kayak ngalir setrum. Mata kakinya langsung kuat. Langsung melompat berdiri, langsung jalan mondar-mandir. Orang bengong. Saudara bayangkan ya, kalau gereja Tuhan, gereja pada masa kini, masa pandemi atau masa apapun, ada kuasa kayak begini, saya yakin gereja pasti penuh. Betul tidak? Orang akan cari Tuhan. Makanya berdoa supaya gereja Tuhan ada tanda mujizat, tanda ajaib. Kegagalan bukan akhir segala-galanya. Jangan takut gagal. Karena di ujung kegagalan terdapat yang namanya keberhasilan. Ada lihat Petrus, ini berhasil loh saudara ya. Seorang yang gagal kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lumpuh langsung jalan. Ada lagi ayat saya tunjukkan sama saudara. Lihat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 15. Sama-sama baca kembali ayat ini saudara ya. 1, 2, dan 3.
Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Anda bayangkan gitu dalam cerita ini orang gagalnya parah, tetapi suksesnya berhasilnya luar biasa. Ketika dalam satu ibadah KKR penuh itu rumah, orang gak bisa masuk. Orang berkata gini, sudah taruh saja pinggir jalan. Nanti kalau kena bayangan Petrus yang sakit sembuh. Dan Anda baca ayat berikutnya dalam Alkitab ini, catat saja ya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 15, turun ke bawah. Itu orang-orang yang sakit, yang tergeletak di pinggir jalan. Sakit lumpuh, buta, apapun sakitnya. Petrus begitu lewat, orang yang sakit kena bayangannya langsung sembuh. Sembuh saudara. Petrus lewat sembuh kena bayangannya. Saya pikir ini satu nubuatan dia. Bahwa bayangan bisa menyembuhkan orang. Bayangan bisa memberkati orang. Masa kini lewat apa sih? Gereja itu melayani lewat online seperti ini. Lewat live streaming, lewat YouTube, lewat voicemail dan segala macam. Lewat video yang ada, lewat suara yang ada. Itu kan bayangan. Sadar gak saudara? Tahu gak saudara? Hari-hari ini apa yang terjadi pada Petrus digenapi. Orang doa hanya lewat HP, video call yang saya doakan. Sembuh. Itu lewat bayangan, saudara. Diberkati lewat bayangan, disembuhkan lewat bayangan. Hari ini saya percaya kuasa itu keras dan kencang sedang bekerja. Ya, situasi pandemi mengajar kita. Banyak orang disembuhkan, diberkati lewat bayangan, lewat visual multimedia ini. Dan saya percaya multimedia GSPDI Philadelphia Jombang, baik YouTube-nya ataupun Facebook akan jadi berkat bagi banyak orang. Bayangan memberkati banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Petrus ngalami itu. Gagal bukan akhir segalanya, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara ya, kenapa sih ya mesti harus lewati gagal dulu? Kenapa gak langsung berhasil? Ada orang melangkah langsung sukses, ada bukan gak ada. Ada orang begitu melangkah pertama langsung berhasil, ada bukan gak ada. Tapi kan saya katakan sama saudara, 95% itu orang-orang yang berhasil sekarang sukses itu melewati proses yang namanya kegagalan. Nah pertanyaannya, kenapa sih mesti lewat gagal dulu? Kenapa gak langsung berhasil? Pagi ini begini, kalau Anda sedang mengalami kegagalan dalam hidup saudara, saya gak tahu gagalnya di mana. Ada orang gagal studi, ada orang gagal membangun hubungan cinta, udah dilamar mau menikah gagal, stres loh saudara ya. Gagal dalam pernikahan rumah tangga, dalam pekerjaan. Saya nggak tahu gagalnya saudara di mana. Adakah yang di PHK? Saya percaya dalam nama Yesus kalau pagi ini saudara mendengar firman pengajaran tentang kegagalan. Saya mau bilang itu bukan kebetulan buat kamu. Engkau boleh mendengar firman kegagalan, artinya Tuhan punya rencana. Saudara jangan putus asa, sebab kegagalan saudara bukan akhir segalanya. Orang gagal tuh gak gagal terus. Di ujung kegagalan ada keberhasilan. Saudara bisa berkata amin. Bangkitkanlah roh saudara. Anda jangan percaya pada diri sendiri, percayalah pada Tuhan. Memang prinsip dunia harus percaya pada diri sendiri. Kalau kita lihat diri kita gak bisa apa-apa sekarang. Anda lama gak berdaya. Petrus gak bisa apa-apa. Yang buat dia berhasil itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sama pagi ini akan membuat Anda jadi orang berhasil. Pertanyaannya kembali saya sodorkan sama saudara. Kenapa sih mesti harus gagal dulu hidup kita? Tuhan izinkan kegagalan. Coba kita belajar beberapa hal pagi ini ya. Ya, kenapa sih Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan? Yang pertama saya sampaikan sama saudara. Kegagalan mengajar kita untuk bergantung kepada kuasa Tuhan. Karena seringkali ketika kita merasa hebat, sukses, berhasil, kayak kita gak butuh Tuhan gitu ya. Lihat orang-orang yang hebat, kerja berhasil terus. Rata-rata kebanyakan mereka kalau gak takut sama Tuhan, gak ngerti asalnya kenapa dia hebat, sukses, berhasil. Kalau dia gak tahu itu karena Tuhan, dia akan merasa dirinya yang hebat, saya luar biasa. Sehingga dia akan bersikap seenaknya, ibadah dia lupakan, segala macam dia lupakan saudara ya. Tapi mari belajar. Kenapa Tuhan izinkan kita gagal? Yang pertama, supaya kita bergantung kepada kuasa Tuhan. Ingat, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri.
Hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang itu kalau andalkan manusia, andalkan kehebatannya, andalkan kepandainya, ingat itu orang yang hatinya jauh dari Tuhan, merasa gak butuh Tuhan. Pagi ini kalau Tuhan izinkan saudara gagal, itu Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Engkau memandang ke atas, mengandalkan Tuhan. Supaya Anda mengerti, oh saya terbatas. Kehebatan saya terbatas, kepandaian saya terbatas, pengalaman kerja saya terbatas. Zaman begini, saudara gak bisa cuma andalkan pengalaman kerjamu. Sebab masalah ini baru new normal. Kerjaan situasi baru, mengatasi dengan cara yang baru. Kalau kamu mau berhasil, gak bisa pakai cara tahun kemarin. Ini sudah susah saudara. Justru masa-masa sulit yang Anda hadapi hari-hari ini, Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Supaya kita bisa belajar untuk kita bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Bukan andalkan koneksi, bukan andalkan manusia, apalagi diri kita yang terbatas. Jadi tujuan kegagalan sederhana saja, supaya kita tahu, oh aku terbatas, kepintaranku terbatas, kuasa Tuhan yang tak terbatas. Makanya bukan kebetulan saudara mendengar firman Allah tentang kegagalan. Bangkitkan dirimu, imanmu, dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Seperti Petrus bergantung pada kuasa Tuhan dan dia dipulihkan. Yang kedua, dengan cepat, yang kedua, 1-2 menit. Kegagalan mengajar kita untuk rendah hati. Rendah hati penting. Karena kadang-kadang kalau kita susah kita jadi tinggi hati, sombong. Tapi ingat saudara ya, khotbah saja yang kita dengar, khotbah yang kita pelajari gak cukup membuat kita rendah hati sebetulnya. Seringkali orang berkata, oh saya rendah hati. Ya cuma di mulut. Ya. Rendah hati cuma di acting. Karena acting rendah hati itu bisa dipelajari kok. Kan sering ada pelajaran kan, apalah istilah namanya itu. Ya. Kalau jalan dagunya agak turun. Jangan terlalu menengah dan begini naik ke atas. Seolah-olah gak bisa mati katanya orang di luar sana. Makanya orang kalau jalan dibikin tunduk dagunya. Supaya kelihatan rendah hati gitu. Tapi bukan berarti selesai ibadah nanti Anda jalannya dirubah tunduk terus. Saudara lihat apa saudara ya. Itu kan kata orang. Jadi acting, jadi rendah hati bisa dibuat acting. Kelihatan rendah hati tapi sesungguhnya dalam hatinya belum tentu rendah hati loh. Ini rendah hati yang setulusnya. Rendah hati yang sejujurnya bahwa kita nggak ada apa-apanya. Bukan rendah hati di acting, saya ulang, bukan cuma di mulut. Seringkali orang berkata saya nggak sombong kok, saya rendah hati. Tapi dalam hatinya belum tentu loh. Karena yang Tuhan lihat hati saudara. Khotbah saja nggak cukup bikin kita rendah hati. Tapi seringkali apa? Kegagalan dalam hidup kita itu seringkali bisa membuat kita rendah hati. Oh Tuhan kau segalanya, aku hidup karena kemurahan-Mu. Aku sekarang diberkati karena Engkau yang memberkati. Bukan cuma di mulut acting, tapi di hati kita tahu. Harusnya orang yang rohani cinta Tuhan, matanya tajam. Setiap apapun dia peroleh, dia tahu persis ini dari Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Datang orang memberkati saudara, ini berkat dari Tuhan. Yang gagal jadi berhasil pun tahu. Ini dari Tuhan. Saya gak perpanjang firman. Walaupun ada beberapa poin yang saya mau selesaikan. Tapi saya pikir gini. Dari beberapa hal saya bagikan sama saudara. Saya berharap bukan kebetulan. Engkau mendengar kegagalan. Engkau yang mengalami kegagalan. Bangkit saudara ya. Karena masa pandemi banyak orang yang gagal. Tapi lewat firman Allah ini. Anda mengandalkan Tuhan. Apa yang dialami Petrus yang gagal. Dia mengalami keberhasilan luar biasa. Petrus mengalami. Kita semua. Anda semua juga mengalami.